pagi. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, hari ini, saudara, kita akan secara khusus membahas tentang manfaat berdoa dalam bahasa roh. Karena kita sudah belajar bahwa salah satu kunci menghadapi masa sukar di akhir zaman ini adalah kita harus berdoa senantiasa dalam roh. Nah, saudara, berdoa dalam roh, salah satunya adalah berdoa dalam bahasa roh. Nah, karena itu kita akan lihat, saudara, apa manfaatnya. Nah, ingat, saudara, ya, musuh kita setan sangat tidak senang kalau kita berbahasa roh. Kenapa? Dia berusaha menghalangi kita supaya kita tidak mendapatkan manfaat dalam berbahasa roh ini. Karena saudaraku, kalau orang Kristen semua ya mengerti manfaat berdoa dalam bahasa roh, maka orang Kristen akan bertumbuh luar biasa. Ya, makanya setan selalu membuat kita ragu-ragu. Ya, kalau bisa orang Kristen jangan sampai berbahasa roh. Ya, dia akan berusaha menghalangi. Kalaupun kita udah dapat bahasa roh, dia akan berusaha ya membuat kita ragu-ragu. Ya, dia akan mengatakan, bahasa roh kamu itu tiru-tiru, ya, kamu itu ya niru si anu, ya, supaya kita ragu, saudara. Dan kalau kita, saudaraku, bahasa rohnya beda, dia tuduh juga kita. Kamu beda sendiri. Itu bukan dari Roh Kudus, itu dari kamu sendiri, ya. Itu dari mana? Itu dari, ya, bahkan dia menuduh itu dari kuasa gelap. Nah, saudara, jadi saudara, dia berusaha supaya orang Kristen jangan memakai bahasa roh, ya. Dan sekarang ini, saudaraku, ya, musuh kita senang sekali ya untuk mengungkapkan hal-hal yang negatif dari bahasa roh. Ya, di YouTube saudara bisa melihat itu, ya, bahasa roh ya dibuat ragu-ragu supaya orang Kristen jangan pernah pakai bahasa roh, saudara. Ya, bahkan keluar pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, saudara, tentang ya bahasa roh. Misalnya, bahasa roh itu sudah berhenti, tidak ada lagi di zaman kita. Nah, itu sudah berhenti dari sejak zaman rasul-rasul meninggal. Ya, atau yang sempurna itu sudah datang, maka bahasa roh berhenti. Karena ditafsirkan yang sempurna itu adalah Alkitab. Alkitab kan sudah datang. Ya, tidak ada lagi bahasa roh. Ya, bahasa roh itu sudah berhenti. Karunia-karunia Roh Kudus sudah berhenti. Nah, ini saudaraku yang diusahakan oleh musuh kita supaya orang Kristen ragu-ragu dan tidak menggunakan bahasa roh dalam hidupnya. Tetapi Paulus bilang begini, saudaraku, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, nah bahasa roh itu, saudaraku, kalau nggak ada manfaatnya, buat apa Paulus berbahasa roh? Ya, lebih dari jemaat. Buat apa dia berbahasa roh berjam-jam? Pasti ada manfaatnya, saudara. Ya, bahasa roh kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa diberikan kepada orang Kristen? Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar apa manfaat berdoa dalam bahasa roh. Nah, paling tidak, ini paling sedikit ya, ada 7 manfaat kita berdoa dalam bahasa roh. Nah, mari kita lihat ya 7 hal ini. Yang pertama, ya, ini adalah sebuah komunikasi ya dari roh kepada roh, saudara. 1 Korintus 14 ayat 2 bilang, saudara, ya, ketika siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya.
oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, yang pertama, saudara, kita lihat ya, kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tapi langsung kepada Allah. Ya, waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, roh kita yang berkata-kata. Ya, nah, roh kita langsung berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Nah, kalau roh ketemu roh, nyambung, saudara. Cepat sekali nyambungnya. Ya, tapi kalau kita berdoa hanya dengan akal, seringkali kurang nyambung, saudara. Tapi kalau kita berbahasa roh, langsung nyambung, saudara. Nah, akibatnya apa, saudara? Ya, kita bisa cepat merasakan hadiratnya, saudara. Ya, kita cepat ya menyadari kehadirannya, ya. Karena roh kita itu sudah ada di dalam dimensi roh. Nah, kalau sama-sama roh kita ya ada di dimensi roh, ketemu roh Allah juga ada di dimensi roh, nyambungnya cepat, saudara. Ya, seperti minyak, kalau ketemu minyak nyambung, tapi kalau minyak ketemu air kurang nyambung, saudara. Ya, nah demikianlah, saudara, ketika kita berbahasa roh, kita cepat sekali sadar akan hadirat Allah. Nah, ini sesuai dengan yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 20, pada saat itu, pada saat kamu dipenuhi Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus, kamu akan tahu ya bahwa aku di dalam Bapa, ya. Kemudian apalagi kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, jadi ketika kita, saudaraku, menerima ya kediaman Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa sadar akan kehadirannya, ya. Kita sadar dia tinggal dalam kita dan kita di dalam dia, dan kita bisa berkomunikasi dengan dia terus-terusan, ya. Karena itu, saudara, mari kita sering-sering berbahasa roh. Ketika kita bangun pagi, ya, kita berbahasa roh, saudara. Waktu kita bahasa roh, kita sedang connect dengan Allah yang adalah roh. Maka kita cepat sekali menyadari kehadirannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah yang adalah roh, saudara. Ya, ibaratnya kita dapat telepon sambungan langsung, ya, atau hotline. Bayangkan kalau saudara dapat telepon hotline, ya, telepon hotline untuk ketemu dengan presiden, kapan aja, di mana aja, saudara bisa telepon dia. Alangkah bangganya, saudara. Ya, bayangkan, saudara, kita dapat telepon hotline, bisa ngobrol sama Tuhan kapan aja, saudara. Sayang orang Kristen nggak memanfaatkan bahasa roh. Bahasa roh, ya, udah didapat sekali, saudaraku, waktu CG. Habis itu nggak pernah dipakai lagi. Sayang sekali, saudaraku. Ya, makanya mari kita sering-sering berkata-kata dalam bahasa roh, supaya kita, saudaraku, bisa berkomunikasi terus dengan Allah yang adalah roh. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, next, saudara, yang berikutnya. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi siapa yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Nah, apanya yang dibangun, saudara? Nah, di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah,
Saudara, Paulus berkata, ya, dia berdoa supaya oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang Kristen, ya, maka orang Kristen itu bisa dikuatkan dan diteguhkan di dalam batinnya. Nah, batin itu adalah manusia yang di dalam, yang nggak kelihatan, saudara, termasuk rohnya, ya. Itu disebut manusia rohani atau manusia batinia. Ya, jadi saudara, kalau kita berbahasa roh, kita sedang menguatkan manusia roh kita. Kita sedang menguatkan manusia batinia kita. Kita sedang membangun manusia roh kita, saudara. Nah, kalau manusia roh kita kuat, baru kita bisa bertumbuh. Baru kita bisa, saudara, ya, membangun orang lain. Makanya kalau orang jarang berbahasa roh, saudara, dia lemah, ya, manusia batinianya lemah. Makanya dia juga nggak bisa membangun orang lain, ya. Nah, kalau kita, saudaraku, membangun diri kita dulu, kita bisa bangun orang lain. Dan kalau kita terus-menerus saling membangun, kita tambah dikuatkan lagi, bertambah kuat lagi kita. Nah, mari saudara pergunakan bahasa roh. Ya, jangan kita udah dapat bahasa roh, kita buat bahasa roh itu hanya tanda kutip jadi hiasan aja. Ya, keren-kerenan aja. Aduh, saya udah dapat bahasa roh, tapi nggak pernah dipakai, saudara. Paulus memakai bahasa roh terus-menerus. Itu sebabnya Paulus itu rohnya kuat, saudaraku. Manusia rohnya kuat. Dia kuat menghadapi tantangan. Dia kuat menghadapi, ya, serangan-serangan dari musuh. Dia kuat menghadapi tekanan-tekanan. Dia kuat, saudaraku, karena dia terus-menerus membangun manusia rohnya, ya. Nah, mari kita terus-menerus bangun manusia roh kita dengan berdoa dalam bahasa roh. Ini manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga, next, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 2, ya, dikatakan, saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, saudara, pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, hanya Allah yang mengerti doa kita. Ya, manusia nggak ngerti. Saya percaya, saudara, di alam roh, setan juga nggak mengerti waktu kita berdoa dengan bahasa roh. Kenapa, saudara? Karena hanya Allah yang mengerti. Ya, jadi waktu kita berdoa dengan bahasa roh, saudara, itu maka doa kita nggak bisa disadap oleh musuh. Ya, seperti, saudaraku, dalam peperangan. Ya, kalau kita lihat dalam peperangan, kalau satu tentara mengirim pesan sandi, ya, kepada tentara yang lain, saudara, itu kalau bisa disadap bahaya, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Peperangan, ya, itu bisa dimenangkan oleh siapa, saudaraku? Oleh yang menyadap informasi pesan-pesan sandi yang disampaikan itu. Nah, di dalam peperangan rohani, saudara, makanya kita perlu berdoa dengan bahasa roh. Ya, Paulus sendiri berkata, ya, dalam peperangan rohani, ya, dia berkata, berdoalah senantiasa, ya, dalam roh, saudara. Ya, karena waktu kita berdoa dengan bahasa roh, saudara, musuh kita bingung. Ya, ketika Darwin berbahasa roh, musuh kita berpikir ini bahasa apa? Bahasa Batak bukan, bahasa, ya, apa, saudara, Ibrani bukan, bahasa Inggris bukan, dia bingung. Ya, tahu-tahu kita sedang berdoa begini, Tuhan, di sebelah saya ada setan, gebukin Tuhan. Hehe, tahu-tahu, saudaraku, setan digebukin. Ya, nah, makanya, saudaraku, setan trauma. Ya, dia nggak ngerti, saudaraku,
pokoknya jangan deket-deket deh kalau orang bahasa roh. Ya, toto kita benjol aja digebukin, ya kan saudara. Makanya saudara, kita sering berbahasa roh. Ya, nggak bisa disadap, saudaraku. Nah, saya punya teman, saudara, dia belajar ilmu kundalini, saudara. Dia bisa baca pikiran orang. Ya, dia jadi kalau orang ya punya pikiran apa dia bisa baca. Ya, termasuk pendeta, dia bisa baca, saudara. Dia sering baca pikiran-pikiran pendeta, lalu dia ya saudara melakukan sesuatu ya untuk apa? Menghancurkan pendeta itu. Ya, dia sering kali saudaraku ya berperang melawan pendeta dengan ilmu-ilmu yang dia punya. Nah, satu kali saudara dia coba mau merusak kehidupan seorang pendeta ya dengan cara dia baca dulu pikirannya, kemudian saudaraku dia mencoba menghancurkan pendeta itu. Nggak bisa dia baca. Ini pendeta kok beda, nggak bisa. Akhirnya dia saudara dari situ saudara dia selidiki bedanya apa pendeta ini. Ternyata bedanya pendeta ini berbahasa roh. Saudaraku, ya tiap kali dia berbahasa roh, saudara, ya ini dia nggak bisa baca pikirannya pendeta ini, saudara. Nah, orang ini akhirnya dia bertobat dan dia juga berbahasa roh. Nah, dia cerita, saudaraku, di dalam dunia roh, ya dunia apa ilmu kegelapan, ya itu dia, saudara. Mereka tahu bahwa kalau orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, orang itu pikirannya nggak bisa dibaca, saudara. Wow, ya. Nah, ini saudaraku suatu yang luar biasa. Tuhan kasih kita, saudaraku, kemampuan berbahasa roh. Mari kita gunakan. Ini efektif dalam peperangan rohani. Saudara tahu salah satu cerita yang sangat luar biasa ketika Amerika di Perang Dunia yang kedua. Ya, kenapa tentara Amerika, saudaraku, ya banyak kali menang dalam peperangan, saudara? Karena ya orang Amerika memanfaatkan ya bahasa salah satu suku Indian namanya Indian Navajo. Ya, jadi tentara Amerika, saudara, kalau mengirim sandi, dia tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Indian Navajo. Bahasa Indian Navajo ini bahasa yang efektif sekali dalam mengirim pesan, ya, sehingga musuh tidak bisa mengerti apa yang sedang dikirim, saudara. Ini bahasa unik sekali, bahasa Indian Navajo ini. Dia bahasa sandi, saudara. Ketika disampaikan musuh nggak ngerti, ini apa ini? Jadi nggak bisa disadap. Nah, makanya tentara Amerika akhirnya menang, saudara, dalam peperangan di Perang Dunia yang kedua. Nah, ini hanya contoh ilustrasi buat kita. Nah, next, saudaraku, yang keempat, mari kita lihat apa manfaat berdoa dalam bahasa roh. Ya, nah ini yang tadi kita baca, saudara. Ya, kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Ya. Terus dia bilang begini, sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Perhatikan, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, nah ingat saudara, ada banyak hal itu rahasia, nggak bisa dimengerti, saudara. Contoh, hal-hal tentang manusia itu sendiri sebuah rahasia. Kita nggak ngerti, saudara. Tentang Allah, itu suatu rahasia. Kita nggak mengerti. Tentang kerajaan Allah, ya dikatakan kerajaan Allah itu suatu rahasia. Kita tidak mengerti, ya. Tetapi pada waktu kita berdoa dengan bahasa roh, saudara, kita katanya mengucapkan hal-hal rahasia. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, tadi barusan kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya, tadi dibilang
ya, roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, tadi kan baru kita baca, baru kita dengar ya penyampaian firman Allah 1 Korintus pasal ke 12, pasal kedua ayat 10 sampai ayat 11. Jadi saudara, yang bisa menyingkapkan ya hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia adalah roh manusia, saudara. Siapa yang bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah? Roh Allah, ya kan? Jadi makanya waktu kita berbahasa roh itu kita, saudaraku, rohnya diurapi oleh roh Allah. Sehingga ya waktu kita berbahasa roh, saudara, ya, maka Roh Kudus bisa mengungkapkan rahasia tentang diri manusia itu sendiri. Ya, rahasia tentang Allah, bahkan rahasia tentang kerajaan Allah. Matius pasal 13 ayat 11 bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi artinya, saudara, waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, ya, maka saudara, ya, roh Allah menyingkapkan melalui roh kita rahasia tentang diri kita, ya, tentang manusia, rahasia tentang Allah, ya, bahkan rahasia tentang kerajaan Allah. Sehingga kalau kita terus-menerus berdoa dalam bahasa roh, rahasia tentang kerajaan Allah dibukakan kepada kita, saudara. Ya, makanya hanya kepada orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dikaruniakan rahasia kerajaan Allah. Ya. Nah, makanya saudara, kalau kita sayang sekali udah dapat bahasa roh, kita nggak pernah gunakan. Ya, tapi ketika kita berbahasa roh, kita semakin mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukan hanya itu, kita makin hidup dalam kerajaan Allah. Kita makin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudara, makanya berdoa dalam roh itu adalah kingdom prayer, saudaraku. Itu doa dalam kerajaan Allah supaya kita bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, makanya saudara, mari kita sering berbahasa roh. Ya, sayang sekali saudara yang udah dapat bahasa roh nggak pernah digunakan. Ya, ini salah satu potensi terbesar yang Tuhan berikan, tapi disia-siakan oleh saudaraku orang Kristen. Sayang sekali, saudara. Mari kita sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Ya, satu kali, saudara, saya melayani satu orang. Masalah hidupnya rumit sekali, saudara. Dia sendiri juga pusing sama kehidupan dia. Saya apalagi lebih pusing lagi. Ya, saking pusingnya, ya akhirnya saya cuma bisa berbahasa roh di depan dia. Kemudian saya digerakkan, Tuhan bilang suruh dia bahasa roh. Ya, akhirnya dia bahasa roh, saudara. Nah, waktu dia bahasa roh, Tuhan menyingkapkan, saya mendapatkan tafsiran bahasa roh itu tentang apa akar permasalahan dalam hidupnya, saudara. Akhirnya saya tafsiran bahasa roh itu, dia kaget, saudara. Dia akhirnya, saudara, dia menangis sejadi-jadinya. Dia dilawat Tuhan, saudara. Akhirnya masalah dia beres. Kenapa? Karena lewat bahasa roh yang dia sendiri ucapkan, saya dapat tafsirannya. Itu adalah tentang akar permasalahan hidupnya sendiri. Yang dia tadi sendiri pusing, gak ngerti, sekarang dia ngerti. Dan dia mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu memerdekakan dia. Nah, ini salah satu contoh aja. Ya. Nah,
Berikutnya, saudaraku, next kita lihat lagi, saudara, yang kelima, ya. Berikutnya, nah ini kita udah baca, ini kita udah bahas beberapa waktu yang lalu, ya. Tapi kita mau baca sekali lagi dan dalam terjemahan sederhana Indonesia, Roma 8:26 sampai 27. Nah, apa konteks Roma 8? Roma 8 berbicara tentang ya kita sebagai ya orang percaya, saudara. Kita dalam perjalanan ya menuju keserupaan dengan Kristus, kita mengalami banyak penderitaan, saudara. Ya, apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali penderitaan yang kita harus alami. Ya. Nah, kita pada prinsipnya kata Paulus itu lemah. Ya, seperti Yesus bilang, roh berkehendak tapi daging lemah. Tubuh kita lemah. Nah, ayat 26 bilang roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Ya, jadi Roh Kudus nggak biarkan kita berjalan sendiri. Dia menolong kita dalam kelemahan kita. Nah, bagaimana dia menolong kita dalam kelemahan kita? Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Wow, cara Roh Kudus menolong kita adalah dia sendiri berdoa di dalam kita, bersyafaat di dalam kita, supaya kita dalam menghadapi penderitaan-penderitaan, kita bisa melewatinya, saudara. Dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Nah, waktu kita lemah, saudara, kita seringkali nggak tahu mesti berdoa itu, ya apa yang kita doakan. Bagaimana kita mesti berdoa dengan benar, dengan tepat, kita nggak tahu. Roh Kudus berdoa, ya. Nah, Roh Kudus mengurapi roh kita, mengeluarkan seruan-seruan yang penuh perasaan, ya, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Inilah bahasa roh. Ya, makanya Roh Kudus memberikan kita bahasa roh. Sehingga karena kita nggak ngerti, saudara, kita nggak bisa kontrol doa itu. Kalau kita bisa kontrol doa itu, kita cenderung berdoanya egois. Misalnya, ya kalau saudara menghadapi penderitaan, kalau saudara bisa kontrol doanya, saudara cenderung doanya begini, Tuhan, jangan sampai aku melewati penderitaan ini. Jauhkanlah aku dari penderitaan ini. Karena daging gak suka sama penderitaan. Daging gak suka sama apa, saudaraku, masalah, tekanan, ya. Kita gak suka, jadi kita cenderung maunya menjauhkan diri dari penderitaan itu. Tapi Roh Kudus berdoa, ya, nah dibilang ayat 27, Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya. Ketika roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah, permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, ini dahsyat, saudara. Makanya waktu kita berdoa dalam bahasa roh, ya, Roh Kudus doanya itu, saudaraku, pasti sesuai kehendak Allah. Ya, nah konteksnya bilang apa, saudara? Ya, jadi coba ayat 28 habis ini ayat yang sangat terkenal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan-kebaikan, kebaikan tunggal. Kebaikan apa? Ayat selanjutnya menjelaskan supaya kita diubahkan semakin serupa dengan gambaran anaknya. Karena kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya penderitaan apapun, masalah apapun, ya termasuk kalau saudara sakit, dengar saudara, ya itu saudara bisa ya mendatangkan kebaikan bagi saudara.
bukan mendatangkan keburukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keserupaan dengan Kristus, ya. Nah, itu dia, saudara. Jadi, makanya kalau kita sering-sering berdoa dalam bahasa roh, ya, kita, saudaraku, ya, dibawa oleh Roh Kudus, mampu mengatasi penderitaan-penderitaan kita, bahkan penderitaan-penderitaan kita itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita supaya kita makin diubah serupa dengan Kristus, ya. Kita bukan hanya jadi pemenang tapi kita lebih dari pemenang. Itu dia, saudara. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, jadi mari kita berdoa dalam bahasa roh. Yang keenam, saudaraku, next, ya, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pada waktu rasul-rasul itu penuh dengan Roh Kudus, ya, ekspresinya apa, saudara? Tanda awalnya adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain ini bahasa roh, glossolalia, ya. Ini bukan senolalia, bukan, glossolalia. Nah, orang yang anti bahasa roh bilang, oh iya, ini senolalia. Kamu bahasa rohnya, ya, kok nggak dimengerti sama orang lain, ya, itu senolalia. Ya, itu ciptaannya orang yang saudara anti bahasa roh. Tapi ya, ini sebenarnya bahasa roh cuma satu jenis, saudara, glossolalia. Ya, orang yang mengucapkannya nggak ngerti, cuman tiba di telinga orang lain, ya, waktu di Kisah Rasul 2 itu jadi bahasa mereka sendiri. Tapi si pengucapnya, ya, nggak ngerti, saudaraku, dia ngomong apa, ya, dia dengernya dia nggak ngerti, tapi orang lain itu ngerti, ya. Nah, jadi saudara, waktu murid-murid penuh dengan Roh Kudus, saudara, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jadi saudara, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah orang yang tanda awal dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, makanya kita penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas dari Tuhan. Makanya setan takut, saudaraku, sama orang yang berkata-kata dalam bahasa roh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Setan lari terbirit-birit. Ya, satu kali istri saya sedang jalan-jalan, ya, di sebuah pasar, saudara. Ada orang yang mau coba hipnotis dia ditepuk dari belakang, ya, Pak. Begitu istri saya lihat orang ini, ya, dia langsung bahasa roh. Waktu dia bahasa roh, saudaraku, orang itu kaget, kabur, saudaraku, ya. Nah, makanya waktu saudara bahasa roh ada kuasa yang luar biasa menyertai saudara. Satu kali waktu saya sampai ini, nah, ada jemaat ngomong begini, Pak Edi, saya pernah ngalamin itu. Satu kali saya jalan-jalan, ada orang main kuda lumping, ya kan? Nah, saya duduk di situ dengan teman saya, ya. Lalu Roh Kudus suruh kami berbahasa roh. Lalu kami berbahasa roh. Nah, waktu berbahasa roh, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba yang main kuda lumping itu, ya, terjadi sesuatu, saudara. Ya, mereka cambuk temannya, bukannya temannya kebal, kesakitan, aduh, ya, berdarah-darah, saudaraku. Waktu coba makan beling, saudaraku, mulutnya keluar darah, saudara. Lalu, ya, orang yang main kuda lumping ini, ya, tahu dia berhadapan dengan kami, bilang begini, maaf, Bu, kami cuma cari makan, tolong jangan diganggu, ya.
tolong yang ilmunya lebih tinggi, jangan ganggu kami. Kami cuma cari makan. Itu dia, saudara. Ya, kuasa gelap nggak bisa bekerja ketika, saudaraku, ada orang yang basah roh. Ya, ilmu kuda lumpingnya nggak jalan, saudara. Ya, satu kali ada seorang masih muda rohani, baru ikut SPK, dia, saudaraku, ikut CG, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, dia seringkali sebelumnya disuruh temenin mamanya ke dukun, saudara. Ya, nah biasanya dia pergi ikut, ya, mamanya itu, ya, cari orang pinter ke dukun. Nah, kali ini mamanya bilang, ayo ikut saya. Ya, kemana mah? Ya, biasa. Ya, kita cari orang pinter itu. Ya, dia ikutin aja. Ya, dia pergi, saudara. Nah, ketika dia antar mamanya sampai ke depan rumah dukun itu, pintu dibuka, dukunnya keluar. Waktu dia lihat dukunnya, dia mulai berbahasa roh. Saudara tahu apa? Dukunnya kaget setengah mati, ketakutan. Dukunnya lari, saudaraku. Lari sampai ngumpet di atas lemari, saudara. Nah, ini orang ini kaget, saya baru dapat bahasa roh berapa jam yang lalu. Ya, itu dahsyat sekali. Nah, makanya saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya otoritas rohani, kuasa rohani yang luar biasa yang ditakuti oleh setan. Ya, saudara. Yang terakhir. Nah, ini konteksnya yang terakhir nanti saudara baca ya di dalam Yudas 1. Yudas bilang begini dalam beberapa ayat sebelumnya, ya, pada akhir zaman, saudara, akan datang pengejek-pengejek. Ya, dia akan datang ke dalam kekristenan, datang ke tengah-tengah kita. Mereka ini adalah pengejek-pengejek, saudara, yang hidup hanya oleh hawa nafsunya dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, mereka adalah pemecah belah. Ya, hati-hati, mereka pemecah belah. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kedagingannya, saudara. Ya, mereka hidup menurut hawa nafsu dan tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Nah, lalu apa nasihat Yudas? Yudas bilang begini, akan tetapi kamu, ya, kamu ini siapa? Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ini orang yang udah lahir baru disebut saudara. Ya, kalau kamu, kata Yudas, kamu nggak boleh kayak mereka ini. Hati-hati, kamu jangan tiru-tiru gaya hidup mereka. Ya, kamu, katanya, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Nah, iman datang dari mana, saudara? Datang dari pendengaran akan firman. Jadi kita kalau mau bangun diri kita kuat, kita pertama mesti bangun diri kita di atas dasar firman. Ya, itu pengajaran Yesus. Itulah iman yang paling suci, itu adalah ya berdasarkan pengajaran Yesus. Kita dengar pengajaran Yesus ya supaya iman kita kuat, saudara. Tapi nggak cukup hanya ya dipenuhi dengan firman. Ya, tapi kita mesti penuh dengan Roh Kudus dan berdoalah dengan Roh Kudus, ya. Nah, kata dan di sini, saudara, itu kai. Itu menghubungkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yang adalah satu kesatuan. Jadi kalau saudara mau bangun diri saudara kuat di akhir zaman ini, dua hal. Saudara mesti ya kuat dalam firman, kedua berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh salah satunya. Makanya sering-seringlah berdoa dalam bahasa roh, kuat dalam firman, sehingga saudaraku kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, makanya kalau orang sering-sering ya berdoa dalam bahasa roh,
Wow, saudara, dia bisa mematikan perbuatan daging. Saudara akan bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, ya, karena saudara ya bisa mematikannya lewat saudara ya terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, saudaraku, itu yang saya mau sampaikan dan saya berdoa biarlah saudara semangat mempraktekannya, berdoa dalam bahasa roh. Praktekkan terus, saudara. Ya, mulai dengan 10 menit dulu, lanjut lagi 20 menit, ya, praktekkan lagi, saudara, seperti Paulus. Ya, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Dan aku mau kamu semua berbahasa roh. Nah, itu yang saya mau sampaikan dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Terima kasih Kak Edi.